Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Masih sehat? Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Meskipun sudah siang, kita harus masa depan kita. Oke, sebelum kita mulai, kita pada hari ini mulai masuk kelas. Kita selesai sama dengan saldo serius di masa lalu. Saya kawasin dulu. Alisa dan Fasadi. Alhamdulillah Maulida. Desti. Deva Elina. Dini Abidillah Putri. Faizal. Fatimah Zahra. Reza. Dinatul. Kurnia. Isif. Muradiko. Muradiko itu pakai pakai aja kalau pakai langsung pakai aja. Bisa dibukakan kayak bisa. Mobil. Putri Wulandari. Rakel. Randa. Rizda. Rizky Ramadi. Sabina. Sofyan. Viola. Wahyudi Pratama. Hilda. Pada hari ini kita mulai buka sebelumnya kita sudah membahas materi pada waktu kedua, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Dari situ kita review. Ada rumusnya, kemudian nanti bagaimana kita menempatkan setelah transaksi kita tambahkan per kolom. Rumusnya siapa yang masih ingat? Coba ke depan. Siapa yang masih ingat rumusnya? Jangan lihat buku. Kalau seandainya kita mau membuat perusahaan, itu kita bisa mencatatnya, kemudian uangnya, kemudian bisa masyarakat, bisa kita menghitung laba rugi. Jadi seandainya nanti Anda tidak kuliah, mau jadi pengusaha atau langsung berusaha, berwirausaha, bisa nanti kita langsung mempraktekkannya. Dan catatan yang kita pelajari setelah ini. Fokus tujuan pembelajaran kita itu melakukan pencatatan transaksi di dalam jurnal umum. Nah, itu fokus kita. Kemudian bagaimana kita presentasikan? Saya kasih soal, bisa Anda presentasikannya. Kenyataan sehari-hari atau di lapangan. Nah, kalau kita mau mencatat transaksi itu bisa jadi dari beberapa jenis sumber informasi. Yang pertama kwitansi, kemudian faktur, nota, cek dan memo. Dari sumber itu nanti bisa kita mencatatkannya transaksi ini. Simpan di sini ada pertanyaan. Mengerti?
segi C sempat. Nah. Nah, coba Anda lihat di samping kanan di akun. Bisa dibaca di belakang Sabrina. Yang nomor 1 itu apa? Aset atau harta. Nah, ini yang paling kasar sekali di dalam mencetak atau mengumpulkan transaksi ke dalam jurnal umum. Mungkin Anda kemarin banyak ragu kalau aset itu bertambah di mana? Kas bertambah posisinya di mana? Nah, di sini bisa kita lihat ini saldo atau saldo normalnya. Nah, semestinya misalnya aset itu normalnya di mana bisa tekan di jurnal umum. Nah, bisa kita lihat nanti pencatatan itu di sebelah debit. Kemudian yang kedua liabilitas utang. Coba bisa lihat itu. Utang saldo kalau dia bertambah, utang bertambah mencatatkannya di kredit. Kemudian kalau berkurang, kalau kita membayar utang, nanti mencatatkannya di kredit atau debit. Nah, masuk kita ke jurnal umum. Nah, ini hari ini yang kita bahas, yang kita kuasai. Kita hari ini kita harus tulis tentang jurnal umum ini. Coba kita lihat contoh soal. Soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Pada Januari 2019, Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Rela Motor. Kemudian pada tanggal 1 Januari, nah, namanya apa? Rela Motor. Kita bukan judulnya dulu, kita jurnal umum. Pada periode bulan berapa? Periode Januari 2016. Nah, itu contohnya dia menyetorkan uang tunai sebanyak 15.100.000, perlengkapan 5.250.000, peralatan 12.250.000, kemudian sepeda motor 22.400.000. Bagaimana bentuk jurnal umumnya? Nah, dari transaksi ini bagaimana bentuk jurnal umumnya? Coba kita lihat. Nah, itu bentuk jawabannya. Nah, ini bisa lihat. Coba Wahyudi, cari Wahyudi, bisa dibaca Wahyudi. Nah, sekarang saya kasih contoh soal. Kelompoknya sudah kita bagi. Jadi tolong Anda jawab soal ini sesuai dengan contoh yang kita berikan ini. Bisa? Kita coba ya. Nanti presentasikan. Buat nama kelompoknya. Oh ya, saya kasih namanya ya. Dulu.
4, langsung dibuat 5, 6. Nah, langsung dibuat jangka pendeknya. Silakan Anda jawab soal yang saya berikan itu, kemudian kita presentasikan. Uang tunai sebesar 20 juta untuk utang restoran. Bisa terbalik nggak Pak Rizky? Setoran dari setoran, berarti setoran kemarin. Ini beda tanggalnya kok ha, kok tanggal 2, kok tanggal 6, ini beda lah itu pas yang itu yang modalnya 60 tambah 35 pokoknya 95 dia. Mana itu Yang mana? Yang mana? Yang khas. Transaksinya, apapun transaksi, apakah itu kas atau tidak kas, kita catatkan. Saya tanggal 2 ini sudah lewat. Mana KPD tadi? Belum. Saya ini tanggal 2 sebagai secara modal. Habis kan ini menyatakan modal. Ketika modal bertambah. Karena modal bertambah tadi di mana catatnya? Modal di kredit. Berarti kalau modal bertambah, apa kasih di debitnya? Kalau uang disetorkan apa namanya? Ya, kalau uang kita setorkan itu apa namanya? Uang kita serahkan. Uang itu apa istilahnya? Ya modal. Kas. Kas menyetorkan modal. Baca dulu soal semuanya. Diserahkan bangunan ruko beserta masing-masing usaha. Berarti ini misalkan bangunan ruko, tanah, berarti ruko dan tanah itu dirinya. Kalau bangunan ruko dan tanah itu masuk apa? Kalau di situ masuk apa? Di nah, kalau kita masuk itu masuk ke mana dia? Kalau ke mana dia? Masuk apa dia? Tanah dan bangunan itu masuk apa? Masuk apa? Tanah itu masuk mana? Masuk utang? Masuk harta. Berarti masuk harta ya. Kalau harta berarti tanah dan kalau harta bertambah di mana? Catatnya situ. Debit. Nah, debit ya. Nah, berarti di sini apa nama hartanya apa? Nah, buat situ nama tanah. Buat tanggalnya dulu. Langkah pertama itu buat tanggal. Tanggal berapa transaksinya? Nah, buat 02. Nah, 02 tanggal 2 Mei sudah ya. Dia menyerahkan modal berupa ruko, bangunan. Nah, bangunan bisa bangunan ruko, berarti bangunan ruko berapa jumlahnya? 60 juta. Ya, kalau dia harta tadi kan dia debit mencatatnya. Harta bertambah di debit 60.000 aja dibuat. Nah, kemudian apa lagi? Tanah apa pembuatnya tanah? Ya, tanah. Ada sejajar ini. Tanah. 35 juta. 5.000.
Nah, kemudian di sisi kreditnya apa? Modal. Modal. Harus tuh modal. Modal. Nah, berapa modalnya? Tambah Ya tambahkan itu. Betul. Nah, 95. 95. 95.000. Silakan lanjutkan. Kemudian langkah kedua, lanjut ke transaksi berikutnya. Langkah pertama itu anda buat tanggal dulu. Tanggal. Kemudian buat transaksi. Bisa? Bisa lagi ke sini. Ya, kita lihat dulu, ya kas itu modal, tapi untuk yang transaksi tanggal ini itu apa tadi tersnya? Yang ini apa tadi yang diserahkannya? Yang asetnya apa saja? Ruko dan ada sini ruko dan tanah. Kenapa anda buat kas? Kas itu kalau uang yang cair, uang yang ada. Ya, bangunan dan tanah. Ya, ada sisi kreditnya apa? Sisi kreditnya adalah modal. Itu modal. Silakan. Selesai dah guys. Itu lanjut ke ya silakan ya. Mendapatkan kredit dari utang dengan jaminan tanah. Berarti utang perusahaan bertambah dengan jaminan tanah. Pengajuan kredit itu berarti apa dong? Dia mengajukan kredit dan berarti dia mengajukan utang kepada ini bank dia kepada bank PTA. Berapa dia diajukan kreditnya? 25 juta. 25 juta. Berarti apa yang bertambah? Yang bertambah DP. Yang di DP-nya apa? Utang DP. Yang utang bertambah. Kalau yang di Yang kredit kas gitu. kenapa kurang tapi dia mengajukan? Coba lihat kalau dia mengajukan kredit berarti kreditnya dapat 25 juta. Kalau di situ maksudnya apa? Coba lihat di situ kredit utang. Nah, utang kalau bertambah di mana dia? Kalau kita bertambah kas kredit. Kredit. Berarti Kalau utang ya tanggal 15 dapatkan apa ini usaha dan usaha. Berarti yang bertambah itu apa? Yang bertambah itu utang. Yang utang yang itu di sisi kreditnya, yang di debitnya apa? Yang di debit kas. Ya kas. Karena dia dapat dua. Nah berarti kas dan utang. Berarti utang bertambah, kas berkurang. Kas bertambah. Kas bertambah. Utang bertambah. Sama kas bertambah. Oh, sama-sama bertambah kan ya, Pak? Ya. Oh. Nah. Apa Diko? Mana Diko? Yang akan 12. Anda lihat dari ini. Oh iya, dasi Anda kemana? Oh iya Pak. Depan lagi.
Enggak, nopel berarti kan nopel. Mana yang ragu? Nomor 2. 35. Kamu dah 95. Ini kenapa dapat peningkatan? Ini sudah ada tanda tanda. Kita lihat kelompok 2 menyajikan atau bisa kasihkan jawaban yang sudah dia dapat. Kita cek sama-sama ya. Silakan kelompok 4 berdiri semuanya ke depan. Kelompok 4 berdiri semuanya ke depan. Kelompok 2 sorry. 2 selesai itu kelompok 1. 3. Kalau dilihat kerjaan kelompok masing-masing, nah apakah sama atau Beda. Sama kelompok 2. Anda baca soal, kemudian apa jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya cek ya dengan Kami dari kelompok 2 akan menyajikan jawaban kami dari soal yaitu Adi Susana adalah perusahaan penjahitan baju yang didirikan oleh Adi pada tanggal 2 Mei 2016. Selama bulan Mei 2016 terjadilah transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Mei 2016 sebagai setoran modal pendirian Adi Susana diserahkan bangunan atau rumah toko beserta tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Untuk akunnya yaitu bangunan dan tanah di sisi debit, sedangkan modal di sisi kredit. yang belakang matikan. Berarti tanggal 1 apa? Tanggal 2 apa jawabannya? Bangunan dan tanah Di debit. di debitnya apa? Bangunan dan tanah Bangunan tanah di debit dan di kreditnya apa? modal. Modal. Apakah sama semuanya? Sama. Ya? Ada yang beda? Kelompok ini berbeda? Sama. Iya, BL. Udah bukti itu dulu ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok bersama-sama kalau semuanya bersih. Tepuk tangan kita semuanya. Berarti semuanya betul. Yang kedua. Tanggal 6 Mei 2016, Adi menyerahkan uang tunai sebesar 2 juta untuk tambahan modal untuk akun, kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit sebesar 20 juta. Apakah sama dengan nomor lain? Sama. Iya. Apa ini debitnya apa? Kas di debit. Ya tanggal 6 kas di debit, modal di kredit. Sama? Ma. Nah, tepuk tangan lagi. Sama. BL kami woi. Nah, lanjut. Tanggal 10 Mei 2016, Adi Susana membeli peralatan secara kredit di toko Utari seharga 2 juta. Nah, yang lain kan? Lanjut. Kas bertambah di debit dan peralatan bertambah di kredit yaitu 12 juta. Tanggalnya juga banyak. Tanggal 10 gas di debit sedangkan peralatan di kredit sebesar 12 juta. Sama? Kalau 6 sama? Kenapa beda? Kenapa beda? Kas kami dia bertambah, di peralatan bertambah. Kas bertambah, pertama tambah. Iya, wah jujur banyak. Coba Anda sampaikan kenapa bertambah. Oh, semula. Ya, kita bahas soal ini. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 oleh kelompok 2. Tanggal 10 gas di debit peralatan di kredit. Kas di debit, Peralatan di kredit. peralatan di Kredit. kredit. Transaksinya apa? Berarti Membeli sama. peralatan secara kredit. Membeli peralatan secara kredit. Nah, berarti ini ada yang keliru ya. Wah, kalau kelompok kamu, kelompok 1 apa bedanya?
Silakan oleh Anda. Tanggal Juni mana ya? Oh, siapa merah Pak? Yes, TV utang Mas. Yang diutang petambah kan petambah. Dia di kayak gitu. akun. Tanggal berapa? Dikasih yang 10 bulan Mei 2019. Nah, coba perhatikan kelompok 4 cuma berbaris di sini dulu. Kamu dari sini. Oh iya, kelompok 2 sorry. 2. Sini kamu sini. Sini lagi. Nah, kelompok 2. Coba kita ulangi transaksinya. Tanggal 10 membeli peralatan. Ya, membeli peralatan. Berarti kalau kita beli, yang pertama apa? Peralatan. Ya, kelompok. Berarti kalau peralatan itu kelompok mana dia? Di sini. Kelompok mana dia di situ? Akun harta. Aset pertama di mana? Peralatan. Nama akunnya adalah peralatan. Berapa pertamanya? 12 Juta. Dia beli dengan apa? Kredit. Kalau kredit itu berarti utang. Kalau utang pertama di mana mencatatnya? Utang pertama di kredit. Berarti Di debit, kas di kredit. itu sama? Berarti kalau kita membayar utang, kalau utang berkurang di mana? Coba di situ. Utang berkurang di mana? Di utang berkurang di debit atau menurun ya. Tadi kita kan membayar utang, berarti utangnya berkurang. Kalau berkurang utangnya di debit, berarti di kelompok debit. Apakah itu di debit? Kita tanya. Ya, berarti utang di debit. Kemudian kas di betul, semuanya betul. Selesai? Nah, silakan yuk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tapi kita sudah menyelesaikan soal latihan. Nah, berdua dulu. Perhatikan, kita sudah membahas soal tadi yang saya berikan menjawab jurnal atau mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, ada beberapa transaksi yang kita selesaikan. Oke, untuk saya tes, coba Anda jawab siapa yang bisa langsung ke depan. Pemimpin saya ada 2, berarti 2 orang. Dengar baik-baik soalnya. Tanggal cekat ya. Langsung jawab kalau bisa, langsung jawab. Tanggal berapa menit? Berarti penutupan ya. Sudah berapa menit? Tanggal 3 difakturkan untuk ditagih. Difakturkan untuk ditagih. Pekerjaan jasa salon. Difakturkan untuk ditagih. Pekerjaan jasa salon pada grup musik Sempurna. Difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik Sempurna 25 juta rupiah. Siapa yang bisa masuk depan? Difakturkan
Untuk ditagih. Tagih. Biasa. Nah, coba pelan. Nanti mau lagi ya. Coba berapa? Apa akunnya? Langkah pertamanya tanggal. Tanggal berapa? 3. Tadi kan sedikit dari salah. Nah, betul atau salah? Nah, tepuk tangan untuk salah. Nah, tepuk tangan untuk cek. Siapa yang masih tidak mengerti? Coba teman. Apakah semuanya sudah mengerti dengan jumlah umum ini? Yang tidak mengerti tunjuk tangan. Asyhadu an la. Nah, ini sudah selesai. Nanti sekarang ini saya anggap sudah finish ya. Kita finish kita tentang jumlah umum. Setelah ini siklus kita nanti kita akan mulai memposting ke buku besar. Apa kita sekarang ini? Memposting ke buku besar. Kita pindahkan nanti dari jumlah umum ini ke buku besar. Nah, bagaimana nanti memindahkannya mengelompokkan dari jalan dulu. Metode istilah ini yang posting ke buku besar. Nah, memposting itu post, pindahkan, posting, pindahkan nanti ke jurnal buku besar. Jadi sekarang tabelnya kan sudah umum. Besok tabelnya buku besar, ada lagi untuk tabelnya. Tabel ini besok minggu depan. Jadi pada hari ini berarti untuk ini sudah selesai ya. Bisa ada pertanyaan? Karena kita masih ada. Tanya dong. Tidak ada. Kita sejenak kita azan. Ya Pak. Oke, siswa sekalian. Tapi hari ini kembali ya. Jadi dari transaksi tadi bisa kita lihat kami sudah bisa semuanya ada transaksi. Jangan lupa lagi bagaimana langkah-langkahnya masuk ke jurnal umum ini. Langkah pertama buat judul, kemudian buat tabel, kemudian mengisinya. Yang pertama itu buat tanggal, baru nanti Anda baca soal, pahami soalnya, kemudian cari nama akunnya. Kemudian penempatan akun itu jangan sampai salah. Ya. Kalau kas itu kalau kas pertama itu jangan nambah di sini. Di sebelah di sisi kredit. Kas pertama itu mesti nambah di sebelah debit di sini. Meskipun nanti ada apa catatannya betul, misalnya kas pertama Anda buat di debit, cuman kalau misalnya di sini tetap juga salah. Jadi dia harus sesuai ketentuan ini. Mencatatkannya untuk akun-akun ini. Nah, kemudian ada apa? Untuk akun-akun ini, Anda cari nanti di aset tadi itu ya, tempat rumus kita tadi itu. Nah ini kelompok ini Anda jangan lupa kelompok aset ini. Aset, utang, ekuitas, HP, pendapatan. Jadi ini saja semua akun itu hanya di sini saja. Semuanya bermuara ke sini. Ya, aset bertambah. Aset itu banyak pembagiannya.
kan jelas satu dia utangnya, utang usaha. Kalau kita modalnya satu. Kalau PP pendapatan ini nanti lagi ada pembagiannya. Tapi dia tetap kalau bertambah di kredit mencatatnya. Otomatis kalau ada bertambah berarti kasih dia selalu aset ini sebelah debit, ya. Pendapatan ini sebelah kredit, debit itu skemanya, bentuknya. Sudah semakin paham yang jumlah umum ini? Jadi mudah-mudahan pada hari ini Anda cukup paham atau jumlah umum ini. Nanti kita lanjut ke besar dan proses semuanya proses proses siklus akuntansi ini betul-betul bisa Anda laksanakan. Nanti seandainya Anda yang membuka usaha bisa Anda praktekkan di usaha Anda sendiri, tidak perlu bayar orang lain, Anda sendiri bisa, ya. Jadi pada hari ini kita akhiri pertemuan kita. Setelah ini kita sholat berjamaah, ya. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum berbubar, jangan lupa materi besok kita cari materi buku besar. Buat kesimpulannya, KPD-nya ya boleh kumpulkan ini terus pembelian kita hari ini, ya. Nanti buku besar pertemuan hari Sabtu. Cari di rumah materinya berkesimpulan materi tentang buku besar. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.